Jadi belum pernah ke daerah yang terpencil ya sana. Nggak, ya udah akhirnya kita pikir mulai dari mana nih. Nah itu awal-awal proyek sosial itu selalu seperti ayam yang telur ya. Kita dianugerahi dengan imajinasi gitu. Jadi kita pikir juga imajinasi itu harus diimbangi juga kan dengan hal yang terukur juga betul sampahnya. Nah kondisi di Kedaha pada waktu itu lagi keras. Jadi hal seperti ini juga mungkin di awal kita menggunakan data miss ya gitu. Kita ngejar waktu juga untuk kelas desa itu mereka salah satu sekolah ternyata yang masih bisa berlangsung betul sekolah itu banyak ya tutup karena nggak kuat ya nggak kuat. Nah terus ya dan di situ sedih banget sih gitu dan melihat PAUD ini tuh saya juga terkagum bahwa mereka bilingual ngajarin jadi bahasa Inggris bentuk ini yang harus kita terjemahkan dari bahasa teori akademik sipil turun ke masyarakat. Arsitek itu tuh tidak terbatas hanya pada fungsi-fungsi tertentu yang estetik. Betul. Ada arsitektur yang lain yang lebih basic, lebih biasa, yang lebih dibutuhkan mungkin di 20-an betul gitu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dimanapun teman-teman semua berada. Balik lagi di podcast Tarik Garis. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai mungkin teman-teman sering ketemu atau mungkin ada beberapa orang yang pernah menangani proyek-proyek seperti ini. Nah, kebetulan di sini kita akan menarik satu garis penting bersama arsitek Jessica Sekidi IAI. Boleh Mbak disapa dulu teman-temannya? Halo, ketemu lagi di sama Mbak JJ. Nah, jadi kan kita tuh kadang pembangunan itu nggak semuanya selalu membahas maksudnya sebuah bangunan berdiri itu sendiri gitu kan. Ada beberapa bangunan yang mungkin melibatkan community ataupun masyarakat sekitar. Jadi dalam pengambilan keputusannya, mungkin dari konsep desainnya, jadi ada banyak pertimbangan yang harus dilakukan nih. Nah kalau yang saya dengar nih Mbak Jeje ini lumayan agak banyak pengalamannya di bidang community based seperti itu. Mbak Jeje boleh nggak ngebagiin beberapa mungkin pengalamannya dulu di awal mungkin yang pernah terjadi atau mungkin pernah terlibat di beberapa community project Mbak? Oke. Sebenarnya kalau di community project ya saya lebih ke social project sebetulnya kan. Waktu itu sebenarnya nggak sengaja sih di tahun 2017 itu pertama kali saya terlibat membangun sebuah sekolah ya itu di Sumba Timur kebetulan di NTT ya. Nah itu awalnya memang dari sebuah organisasi kayak semacam WFI gitu organisasi seperti yang NGO lah, ada NGO juga segala macam, ada organisasi seperti yang mencari dana untuk kegiatan sosial kan. Nah awal dari situ teman ngasih proposal, nah dari situ ingin membantu tapi dari sisi arsitektural tuh apa sih yang dibantu bisa terlibat kontribusinya apa selalu gitu ya. soal tentang cash uang, tapi sebagai arsitek kita kan juga ada kayak pengabdian profesi ya gitu. Nah dari setelah 2017 yang membantu mendesain sebenarnya PAUD itu. PAUD itu di bawahnya TK ya. Berarti 1-3 ya? Iya, PAUD itu. Nah pada waktu itu memang proposalnya cuma ada untuk membangun satu kelas aja karena memang di Sumba Timur di tahun 2017 itu dan tergantung lokasinya ya. Di waktu itu di Waingapu 3 jam lagi kita masuk ke desa namanya Kadahang. Nah ini akhirnya saya bilang ke teman saya ini saya mau bantu tapi dari sisi arsitektural ya udah oke. Terus secara pendanaan juga pada waktu itu independen kebetulan NGO yang terlibat juga sebetulnya kalau nyari itu lama ya. Betul, ada stepnya panjang. Dan teman saya ini sendiri memang tergabung di salah satu juga kantor yang bergerak seperti NGO ini, tapi memang gerakan yang dia bawa ini ternyata gerakan independennya dia, gitu. Jadi kebetulan sedang ditugaskan di Sumba, ada ketemu masalah komunitas di sana, lalu dia secara humanity ya, kerja di humanity, jadi ingin berbuat sesuatu membantu. Jadinya secara pribadi dia bikin satu proposal khusus ternyata independen. Ketemu saya ajak teman-teman. Waktu itu berlima dan 3 arsitek, 1 kontraktor, 1 lagi
di bidang lain ya, lebih ke PR lah pekerjaan utamanya sebenarnya. Tapi semua teman-teman ini terbelah secara humanity lah gitu, ini yang membantu. Akhirnya karena pada waktu itu juga 2017 awal banget dengan Suba dengan NTT. Cara kalau kami kan saya bilangnya selalu arsitek masih di kota besar ya, atau biasanya di Jakarta lah, di Jakarta Selatan. Jadi belum pernah ke daerah yang terpencil yang sana. Ya udah akhirnya kita pikir mulai dari mana nih. Nah itu awal proyek sosial tuh selalu seperti ayam yang telur ya. Mana yang harus kita keduluan gitu. Tapi karena memang panggilan hati, ya saya pikir kerja-kerja seperti pengabdian masyarakat, kerja-kerja sosial, kerja-kerja community based itu memang harus dari hati. Jadi passionnya itu benar-benar berbeda menurut saya daripada teman-teman yang mengerjakan proyek komersial ya. Sama gitu. Jadi waktu itu memang 2017 sekalian ingin ada, yuk kita bantu escape program lah sebenarnya gitu ya. Dari proyek-proyek komersil lain itu kayak bagus juga gitu. Akhirnya semua pendanaan memang sendiri, itu dari individual, alhamdulillah kalau perusahaan besar CSR membangun itu. Tapi kita juga tidak punya daya yang besar ya, kalau kita tidak bergerak bersama NGO atau teman-teman swasta yang besar gitu, pendonor lain. Jadi dayanya sedikit, jadi kita lakukan apa yang kita bisa lakukan itu. Ya udah kita kesana dulu. Terus banyak juga melakukan namanya asosiasi ya dengan warga sekitar itu akhirnya by phone. By phone, dan kebetulan memang si desa ini namanya Kadahang 3 jam dari Waingapu, kan kita kan ke NTT standar di Waingapu, lalu jalan lagi 3 jam. Tapi sebelum itu kita sudah melakukan komunikasi melalui telepon ya, itu WhatsApp gitu ya, difotoin seadanya gitu, terus mendengar cerita temen yang memang begitu masalah ini pendonor lah, dari donor juga. Oh kondisi seperti ini akhirnya kita bisa masuk dari sini saya strategis. Jadi ilmunya agak lama tuh jadi masih saya rasa doang gitu ya, karena metodenya juga balik ya. Misalkan arsitek itu, pelatihan di arsitek itu biasanya kan selalu fasih dan diajarkan untuk survei dulu. Ya, site visit dulu. Lihat apa seperti apa. Merasakan apa-apa. Tidak ada data, kadang-kadang susah itu bergerak ya. Karena datanya harus ada nih yang berukur. Kadang untuk memutusnya harus based on data. Yes, betul. Tapi karena data ini terlimitasi atau terlimitasi, batas, akhirnya kita coba pakai ada arsitek dianugerahi dengan imajinasi gitu. Jadi kita pikir juga imajinasi itu harus diimbangi juga kan dengan hal yang terukur juga sampahnya. Akhirnya udah kita dari data kita desain dulu di sini di studio di Jakarta. Setelah itu kita terbang, putuskan ada satu waktu kita kumpulkan dana pribadi berlima ini, waktu itu bisa terbang 4 orang yang kontak sudah bisa lebih akhirnya di sana kita beberapa hari, sekitar kayak 4 hari lah gitu ya, kita bermalam dari Waingapu, dijemput sama teman kami yang memang mencari donor itu. Lalu kita 3 jam naik mobil dan hidup di rumah warga. Nah warga ini adalah saya sebutnya, saya masih ingat namanya Mama Cinta, itu yang memang sebagai guru, tapi juga yang ngurusin sekolah ini. Jadi yayasan sih. Jadi juga dia tuh ngurusin sekolah ini. Ternyata di Sumba saat itu saya juga baru Sumba itu, dan memang bukan di kota besarnya gitu, di area yang lebih berkembangnya gitu. Jadi waktu di desa itu juga kaget sih dengan hal-hal yang sangat akhirnya jauh banget gitu. Jadi saya ngalamin juga sebagai seperti orang kota yang main ke desa gitu ya, dan memang kebetulan di area timur, dan apa yang ada nggak salah prediksi gitu dan salah desain gitu ada gitu. Ternyata realitanya tidak seperti itu ya. Kalau kita tanya lagi kan warga juga nggak tahu nggak terlalu paham gitu. Karena keahliannya kan mereka sekali terbatas ya. Di situlah kita olah contoh yang bukan salah ya, kita juga baru tahu bahwa pas mendesain di sana kita mendesain dengan fondasi tanah depan.
Nah, kondisi di Kedah pada waktu itu lagi keras. Jadi hal seperti ini juga mungkin di awal kita mulai terdata miss ya, gitu. Kita ngejar waktu juga tuh. Nah, ya udah akhirnya kita ubah di site itu. Oke, desainnya dipakai, tapi fondasinya berarti kan naik. Walaupun secara fondasi di desain sih memang sudah seperti mau ketemu ya, tapi ternyata ada hal-hal yang tidak bisa dikenal lagi. Contoh MEP atau garis plumbing itu ceritanya jadi proses learning and learning. Ya, jadi emang apa yang kita pelajari dari kampus dulu terus dari proyek ideal. Sekarang bisa bilang proyek ideal. Kita juga nggak bisa sebut itu menjadi proyek tidak ideal gitu. Tapi sebetulnya saya jadi bertumbuh ya pemikiran aku juga growing gitu ya, bahwa proyek-proyek ideal di wilayah itu berbeda. Nah, yang sering terjadi adalah kita mematok idealisme ini terhadap kota besar, terhadap Jakarta, terhadap Bandung, terhadap sendiri dan Jakarta berbeda. Terus apa terhadap dengan pulau-pulau lain, di timur, barat, kenapa beda semua? Nah, ini juga yang sebagai arsitek muda di saat itu tampar-tampar juga nih gitu, bahwa tapi ini baik buat proses kami gitu menjadi seorang arsitek. Jadi ya udah akhirnya kita lanjutkan gambarnya, dan puji Tuhannya memang di saat itu teman-teman warga lokal itu saya juga surprise bahwa mereka waktu ngajarin anak ini, mereka sekolahnya level PAUD udah dapat sertifikasi akreditasi ya, sekolah itu C. Nah, akreditasi sekolah itu juga nggak mudah ya, itu karena tergantung gurunya ada apa enggak, gurunya fasilitas atau enggak. Jadi lumayan untuk kelas desa itu mereka salah satu sekolah ternyata yang masih bisa berlangsung. Sekolahan itu banyak sekali tutup karena nggak kuat ya, nggak kuat. Ya, dan di situ sedih banget sih gitu. Dan melihat PAUD ini tuh saya juga terkampung bahwa mereka bilingual ngajarin, jadi pakai bahasa Inggris, jago banget bahasa Inggris juga, dan happy. Dan gimana ya, sedih, bersama juga senang gitu, karena melihat kondisi bisa membantu, tapi juga mereka dengan kondisi sederhana ini tuh fight-nya tuh masih tinggi gitu, dan bahkan bahasa Indonesia tuh bagus tuh anak-anaknya gitu. Jadi benar-benar happy, jadi pas benar-benar yang merasa worth ya, sangat-sangat berfungsi gitu sebagai arsitek pada waktu itu ya, dan profesinya kita bisa bantu apa. Tapi kita juga belajar bahwa di situ menurunkan ego arsitek banget. Idealismenya jadi turun. Iya, proses. Saya pikir itu idealisme apa sih gitu, dan kita bisa macam-macam gitu, desain segala macam. Kadang sebagai arsitek muda dalam itu ya sekarang masih boleh juga. Tapi waktu itu kan benar-benar kuliah ya dulu sama 2009 sih gitu. Nggak muda-muda banget, tapi sebagai arsitek muda kan kita tetap arsitek selalu belajar. Terus belajar. Jadi saya pikir saya punya idealisme baru nih. Jadi ya sebenarnya form function bisa terbalik-balik nih, function form dan lain-lain gitu ya. Jadi karena memang bentuk ini yang harus kita terjemahkan dari bahasa teori akademisi ini turun ke masyarakat. Yang bagaimana kita selevel warga awam itu bisa benar-benar berbicara dengan bahasa yang sangat mereka mengerti, bahasa umum gitu, dan itu sangat tantangan yang lain. Jadi emang mungkin ini juga terbersit ada pesan-pesan juga untuk arsitek muda ya sebenarnya, bahwa saya belajar banyak. Akhirnya memang di situ warganya juga saya selalu menghargai profesi juga ya. Jadi kadang-kadang kita juga ada hal yang kita mesti lihat juga konteksnya. Ini harus open karena ini harus growing. Ya kayak rumah tumbuh gitu ya. Sekolah bertumbuh, tapi juga bertumbuhnya para anak itu yang akhirnya belajar ego. Ya kan, bahwa ini maunya seperti ini, mau seperti ini. Ada adjustmentnya. Jadi benar-benar di situ tantangan yang besar ya untuk inner kita ya. Benar-benar nggak emang. Yang penting mereka apa dulu sih, jadi basic. Yang penting ada anak, ada badan bangunan, ya udah, terus kakinya fondasi. Sisa-sisanya ini bisa
mengakomodasi tadi MEP, ya struktur juga sebaik juga. Yang mau kita pakai ahli struktur seberapa canggih, kalau warga itu nggak bisa, Betul. resource sangat kurang. Saya juga belajar bahwa kita yang di kota itu tuh selalu ingin mendesain vernakular tradisional tuh dengan alam-alam lah, misalkan atap rumput lah, atap wah itu hal pertama yang mereka tolak. Wah itu, karena kondisi di sana itu mudah terbakar. Betul. Jadi kenapa mereka panas pun diem aja. Jadi sekolah mereka tuh sebelahnya tuh mereka tuh ada gereja gitu ya, akhirnya Kristiani gitu ya di sana. Terus ada gereja ini terbangunnya dari apa? Bilik bambu, bilik rotan gitu yang asli gitu ya, bukan sintetis gitu. Itu berapa kali saya waktu wawancara sana tuh ini udah 3 kali kita bakar. Tapi kalau dengan waktu yang lalu pun kita juga terhambat. Nah, contoh itu lagi di tahun itu lagi terkenal Starlink. Betul. Atap-atap besi, tapi saya juga nggak boleh. Gimana ya? Kita harus ngambil dari luar kampung jauh. Tapi selama itu juga merambatkan panas tinggi gitu. Jadi itu juga nanti matang juga tuh anak-anak di dalam. Kita mau tutup pakai apa? Ilang di dalam, tikar di dalam itu ide-ide yang kita akhirnya. Nah di situ menurut saya berubah tuh. Pelan-pelan kita mindset juga. Akhirnya kita belajar apa dari apa yang ada. Di situ dari apa yang ada. Yang di situ komunikasi banyak dengan warga mau gimana nih. Di situ saya juga istilah sebagai udah balik lagi ya, yang benar-benar belajar jauh dari kota ke desanya, dan desanya juga di timur gitu ya. Akhirnya belajar seperti yang kayak kita wawancara warga gitu yang lebih banyak. Dan akhirnya merancang ini, perkara perencanaan tuh lebih banyak bersama warga. Berarti hasil mendengarkan. Hasil ya, karena juga kadang coret gitu. Jadi memang inilah mungkin yang saat ini mungkin lebih di tahun sekarang ya 2026 itu lebih kita sudah tahu lah ada aspek komunitas gitu ya. Aspek komunitas ini yang kadang-kadang bergerak di kampung kota, betul, di desa-desa yang dulu mungkin masih sedikit-sedikit terekspos ya. Betul. Nah kalau sekarang kan sudah mulai banyak dan memang dulu saya juga dari saya dari yang nggak ngerti sisi grassroots ini bagaimana sektor komunitas membantu, tapi ternyata ladang saya memang di desa bukan di kota misalnya, tapi beda-beda, tapi tetap kita biasanya komunitas. Betul. Bagaimana intinya mereka harus ngerti. Betul. Bisa paham dengan tujuan kita tadi. Karena mereka akhirnya memutuskan juga nggak ada apa-apa. Iya betul. Jadi mendonor adanya arsitek warga. Dan mereka datang dengan awalnya proposalnya itu hanya rumah pelana, tapi dengan ego arsitek waktu itu saya bilang kan kita sebagai arsitek bisa dong menyumbang tunjuk-tunjuk bentuk bangunan yang lain saya mahal itu masih ego. Tapi kalau hari ini saya melihat itu ya, karena saya juga looking back lagi dan belakang belajar lagi gitu ya, selalu ada hal baru yang saya juga belajar bahwa kenapa ya waktu itu saya berpikir arsitek itu bisa menciptakan teknologi baru. Padahal needs-nya di warga atau di Indonesia terutama itu ya bentuk kotak aja, nggak ada bentuk nggak masalah. Betul. Yang penting ada ruang, ada atap pelindung dan proteksi yang pertama gitu. Nah pada akhirnya rumah itu sekolah ini kelas ini didesain adalah ya memang panggung ya sedikit lah gitu dan supaya ada hawa yang udara juga di bawah itu juga, dan memang harus ke atas terus lalu akhirnya dinding-dindingnya dan atapnya pakai beton akhirnya mereka memilih tapi pemilihan material itu juga didampingi. Akhirnya saya hari ini baru mengerti juga bahwa aspek komunitas itu sebenarnya pentingnya adalah sebagai pendamping and yet juga sebagai arsitek utama itu, karena ya saya juga baru ingat yang memilih material itu mereka dengan kesadaran dan dengan strategi yang kita tahu ya sederhana. Ada sih kalau kita kan di studio ada yang dibantu dari struktur ya. Betul. Mereka tinggal ngikutin aja. Yang penting ya bukannya benar karena yang bantu mereka, yang bantu warga gitu. Dan di saat kita nggak ada, jadi kita cuma sekali kita pergi, mereka langsung kumpulin orang, gitu. Itu juga membuat saya tuh tersentuh.
biasa gini banget ya, dan harusnya memang arsitek itu tuh tidak terbatas hanya pada fungsi-fungsi tertentu yang estetik. Betul. Ada arsitektur yang lain yang lebih basic, lebih biasa, yang lebih dibutuhkan mungkin di pulau-pulau lain. Betul. Gitu. Itu sih sebenarnya. Dan mungkin sekarang ada pertanyaan kira-kira hal apa lagi sih yang harus diperhatikan selain mengenai si kebutuhan mereka yang akan menggunakan tadi. Kalau dalam social project lain biasanya masalah yang paling sering ketemu gitu tuh biasanya apa nih? Oke, masalah lain ya tadi sih kita bahas soal komunikasi kali ini. Komunikasi itu juga penting. Terus saya juga perhatikan juga bahwa bagaimana kita arsitek menggali data untuk di arsitek komunitas itu berbeda. Kita jam terbang untuk justru menurut kita mencoret-coret itu jauh lebih sedikit dibandingkan kita dulu apa ya wawancara. Betul. Kita biasanya ditanya kan, kalau sama desain rumah aja kan kadang-kadang sering nggak kliennya atau usernya sebenarnya nggak tahu apa yang mereka mau. Betul. Apalagi mana? Yes. Apalagi caranya apa, hanya berbaur supaya kita banyak mengalami langsung bersama mereka. Disitulah dari obrolan-obrolan itu kita tampung. Jadi akhirnya catatannya itu sebenarnya lebih banyak aksi pewawancara. Jadi prosesnya lalu misalnya berarti begini aja ya. Sudah lagi begini, balik lagi mereka. Ini begini nggak sih menurut Ani begini kan, jangan sampai nanti kita stuck dengan imajinasi atau ego kita, atau kalau nggak mau dibilang ego, asumsi. Terjebak dengan asumsi bahwa jadi kita anggap ini udah sesuai. Iya, sesuai kebutuhan loh yang tinggal di sana siapa. Justru kita menjadi mentor juga. Jadi susah ya posisinya yang kita mendengarkan dari psikolog gitu kan, terus oke begitu. Tapi juga sebagai arsitek tetap harus cantik nggak pada at the end of the day, harus. Karena kan sebenarnya kalau apalagi di kampung kota, sumbangsihnya terhadap kota cuma sedikit. Betul. Atau nggak usah di kota, di desa, sumbangsih terhadap desa akhirnya seperti apa? Jadi orang juga melihat. Nah, kalau ngomongin estetika juga beda ya. Banyak angle, banyak sudut. Estetika seperti apa? Betul. Tapi itulah tantangannya menjadi menurut saya rencana ya, atau perancang gitu ya, bangunan arsitek itu sih. Jadi memang harus lebih banyak engage sama Indonesia atau lebih terhubung, lebih connected, lebih bersinggungan dengan mereka. Itu sih sebenarnya. Oke, keren banget nih. Kita udah belajar banyak banget dari salah satu proyek yang Mbak DJ ya, social project itu. Ternyata kalau untuk kita mau pembangunan based on masyarakat dan lain sebagainya itu masih banyak banget yang membutuhkan, dan ada banyak banget hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Terima kasih banyak untuk berbagi hari ini, dan banyak banget hal yang bisa kita pelajari hari ini. Mungkin terakhir dari saya harap dengan kita udah sharing mengenai social project ini, ada beberapa panggilan hati mungkin ya teman-teman, ada yang tergerak, kita butuh untuk bergerak lagi seperti itu. Terima kasih buat hari ini Mbak Jadi, terima kasih udah tarik satu garis penting bersama kami. Sampai jumpa di podcast atau episode tarik garis lainnya. Terima kasih semuanya, bye.